Saya ucapkan salam untuk kita semua, Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya persilahkan untuk kita semua menundukkan hati kita, pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Pagi ini Bapak Ibu kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya itu selalu kita nikmati setiap hari. Bahkan hari ini pun kita menikmati anugerahnya. Kita datang kepada Tuhan, mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
bangkit berdiri. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita naikkan pujian pengagungan kita, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang senantiasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menyediakan segala yang kami perlukan. Pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, namun sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mohon Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Kami tahu bahwa kami sering kali berbuat dosa, kami melukai hati sesama kami, terlebih-lebih hati-Mu Bapa. Engkau Allah yang maha adil, Engkau Allah maha kasih. Kami tahu Tuhan, jikalau kami mengaku dosa kami dengan sungguh, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup mengampuni setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa pengampunan-Mu sudah tersedia bagi kami, dan kami siap untuk melanjutkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Bapa. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Kita bersyukur kita ada di tempat ini, bisa bertemu dengan saudara seiman kita. Boleh dilihat kanan kirinya Bapak Ibu. Puji Tuhan, sehat, kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sehati sepikir. Bila kita semua, jemaat GA Jembersari, kita semua boleh sehati sepikir. Kita semua boleh melayani Tuhan bersama-sama. Satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan tujuan. Bersatu kita akan tetap teguh. Bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati, satukan kasih, satukan jiwa dan satukan rohmu. Bergandeng tangan melayani Tuhan dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita mau puji Tuhan. Tujuan kita sama Bapak Ibu, ingin memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama, katakan satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan tujuan. Bersatu kita kan tetap teguh. Amin. Bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati, satukan kasih, satukan hati dan satukan kasih, satukan jiwa, satukan jiwa dan satukan rohmu. Bergandeng tangan melayani Tuhan
Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Oh betapa indahnya dan betapa sukacitanya bila kita semua yang ada di tempat ini bersatu bersama untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Oh betapa indahnya. Baku rapat di kepala haru dan kejangku dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala haru dan kejangkut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala haru dan kejangkut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Sebelum kita duduk dan sebentar akan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengakui iman percaya kita secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Mari kita siapkan hati kita sejenak. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sebentar akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
kita siapkan hati kita naikkan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari bersama katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita jadikan pujian ini sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan. Katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa. Bila hati kami siap Tuhan, Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Hanya sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, menyenangkan. ku renungkan firman-Mu siang Dan malam, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
tujuan hidup kami. Hanya firman-Mu yang dapat menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau tenangkan hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu yang Kau mau sampaikan kepada kami. Karena sesungguhnya Tuhan tiada yang lain, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Cek. Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12. Kalau di Alkitab fisik itu ada di ayat 7, Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai handphone itu ada di ayat 6. Kita lihat Mazmur pasal 12 ayat 7. Kita baca bersama karena hanya satu ayat bersama-sama dengan suara yang terdengar. 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekali lagi saya baca untuk setiap kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita membaca satu ayat yang sungguh luar biasa tentang janji Tuhan. Kalau kita memperhatikan di pasal 12, sebelum kita masuk jauh lebih lagi tentang apa yang Tuhan mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di pasal 12 ini, ada 4 hal utama yang ingin mau disampaikan. Kenapa surat ini, apa inti dari surat ini atau dari Mazmur ini, Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama di pasal 12 ini berbicara tentang bagaimana pemazmur yaitu Daud sendiri meratapi kondisi dunia yang penuh dengan kata-kata palsu, pembicaraan dengan tipu daya dan kejahatan yang merajalela pada saat itu. Yang kedua, bicara tentang bagaimana pencarian perlindungan Tuhan di tengah-tengah kejahatan, di mana dia berseru kepada Tuhan untuk menolong dan melindungi umatnya atas apa perbuatan orang fasik. Dan yang ketiga, inti dari pasal 12 itu bicara kemurnian firman Tuhan, yang membandingkan di dalam bagaimana kemurnian dan kebenaran firman Tuhan dengan kebohongan dan kesombongan dari perkataan manusia yang tidak jujur. Dan terakhir inti dari pasal 12 ini bicara tentang bagaimana harapan dan kuasa atas janji Tuhan yang mengingatkan bahwa kejahatan begitu nyata dan Tuhan akan melindungi umatnya karena firman-Nya tetap abadi. Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal 12
bagaimana situasi Daud pada saat itu dia gelisah. Dia gelisah karena dunia, karena sekelilingnya penuh dengan kata-kata yang kosong, kata-kata kebohongan, kata-kata menipu. Ya, itu bisa kita lihat di ayat 3 sampai 4. Ada gambaran di sana. Manusia memakai kata-kata yang menghancurkan, bahkan meninggikan diri. Sehingga kondisi ini ada kemungkinan mengatakan bahwa Daud ini sedang jadi sasaran penindasan dan fitnah yang terjadi atas hidupnya, ya, atas orang-orang yang ingin menjilat, orang-orang yang ingin memuji Raja Saul, sehingga mereka memutarbalikkan fakta, sehingga yang menerima penindasan dan penipuan, yang menerima fitnah, kata-kata yang busuk itu adalah Daud sendiri. Dan dia mengalami hal itu di tengah-tengah persekongkolan yang terjadi. Jadi ada dua kondisi yang terjadi pada situasi itu. Ada orang-orang yang menipu, ada orang bersekongkol. Namun dalam kondisi keadaan ini ada harapan yang Daud lihat. Ayat yang kita baca tadi. Sehingga dia membandingkan keadaan itu. Dia mengatakan hanya janji Tuhan. Hanya janji Tuhan yang teruji. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu cakap menata diri menghadapi banyak suara yang datang. Cakap menata diri saat menghadapi banyak suara yang datang. Tidak jauh lebih sama, tidak kurang jauh sama dari apa yang dialami oleh Raja Daud. Ketika ada suara-suara yang masuk mempengaruhi di sekelilingnya, sehingga bagaimana Daud berpikir, bagaimana Daud melihat bahwa hanya janji Tuhan yang akan membuat dia kokoh, teguh berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kondisi kita saat ini, kurang lebih sama ya. Kita ada di lingkungan atau di tengah-tengah zaman atau kehidupan yang modern, di mana dalam kehidupan seringkali kita melihat begitu banyak suara-suara yang datang di sekeliling kita. Entahkah itu suara dari dunia digital, misalnya media sosial yang kita pakai ini, ya, dan itu sangat mempengaruhi. Atau mungkin suara dari lingkungan pekerjaan kita, atau di sekeliling kita. Bahkan suara dari hati kita, suara yang menguasai hati kita. Dan setiap hari kita diperhadapkan pada banyak pengaruh atau bisikan suara-suara itu. Sehingga membuat seringkali kita bingung. Sebetulnya betul enggak ya berita ini? Sebetulnya betul enggak ya apa yang dia katakan? Kita ada di zona atau keadaan yang seperti itu saat ini. Apalagi dengan teknologi yang begitu canggih, kita membaca berita, kita mendengar, dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak spekulasi yang muncul di kalangan umat Tuhan untuk membandingkan ini benar atau tidak ya berita ini. Ada suara yang membangun, itu bagus. Tetapi ada juga suara yang meresahkan kita. Ada juga suara yang benar. Nah, yang meresahkan ini kadangkala sampai meruntuhkan iman, bahkan menguasai hati kita, meracuni, mempengaruhi begitu buruk. Dan tidak sedikit banyak anak Tuhan yang tersesat hanya karena pengaruh-pengaruh itu. Mendengar ajaran ini, mendengar berita itu yang belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan.
kita mudah terprovokasi, kita mudah terpengaruh dari suara-suara dunia yang setiap hari muncul di dalam pemikiran kita. Yang belum tentu suara ini, bisikan-bisikan ini, apa yang kita dengar ini benar adanya. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana? Apa yang perlu kita dengar atau seharusnya bagaimana kita bertindak di tengah-tengah kondisi yang mempengaruhi kehidupan kita, di tengah berita atau suara-suara dari dunia yang sering berubah-ubah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang sering mempengaruhi kita. Karena suara itu belum tentu menjamin hidup kita. Sehingga pagi hari ini saya mau mengulangi supaya kita diteguhkan kembali. Mazmur mengatakan, janji-janji Tuhan adalah janji-janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Kembali saya katakan bahwa ada hal yang kontras dalam hidup kita, di dalam yang dimunculkan oleh kitab Mazmur, mengingatkan kita kembali bahwa di dunia ini ada begitu banyak suara-suara yang kadangkala menyeret kita, mempengaruhi kita, sehingga kita mulai meragukan jati diri kita, meragukan fokus kita, meragukan tujuan kita yang semula. Kontras dengan janji Tuhan ya di Mazmur ini. Hanya dengan firman Tuhan, ya, itu yang dapat kita percaya. Firman Tuhan itulah, janji Tuhan itulah yang dapat kita percaya. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama-sama pentingnya kita cakap untuk menata diri kita, kembali kepada tema kita. Bagaimana kita menghadapi suara yang datang setiap hari. Bukan hanya supaya kita mampu bertahan, tetapi ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita yang setiap hari mempengaruhi dengan berita-berita yang kita dengar. Baru dengar cerita sedikit kita langsung down. Yang belum tentu itu benar adanya. Ya. Sehingga firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bersama-sama supaya kita tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana supaya kita cakap menghadapi, menata diri kita untuk menghadapi suara itu? Hal yang pertama, mari kita yang pertama kenali banyak suara yang datang. Kita harus mengenali suara itu. Kita harus mengenali suara itu. Bagaimana suara yang datang kepada kita? Melalui suara manusia, melalui suara digital. Ya. Bagaimana kita menerima komentar orang? Bagaimana kita menerima ada masukan, ya, masukan motivasi, tetapi sebetulnya itu sedang menjerumuskan kita. Seperti keadaan Daud pada saat itu, saya ulangi ya. Dia mengatakan, menggambarkan lidah yang penuh tipu daya. Di ayat 3 dan 4, janji yang palsu dan kesombongan. Kalau zaman saat sekarang ini kita melihat, begitu banyak orang menggunakan kata-kata untuk menipu. Hoax, kata kerennya ya. Mudah terpengaruh hoax yang dimunculkan di kalangan media sosial ataupun cerita kita saat ini yang di sekeliling kita. Fitnah, kita menjadi orang yang mudah menerima informasi tanpa melihat kebenarannya.
Kita menjadi pribadi yang tidak punya pertahanan. Mudah terpengaruh oleh arus. Saat ini berbicara apa? Oh iya, benar itu adanya. Dan yang paling menakutkan saat ini saudara, karena dengan kecanggihan teknologi AI saudara, wah, hati-hati. Kita menerima berita di TikTok mungkin dia, di Instagram, Facebook atau berita apapun yang belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena saudara, orang melakukan pembunuhan misalnya dengan maksud memanipulasi itu bisa dikerjakan oleh AI dengan gambaran yang mirip. Sehingga kalau di TikTok itu kan cepat sekali ya berita-berita itu. Kalau kita tidak membentengi diri kita, maka kita akan terbawa suasana itu dan kita menganggap itu hal yang benar. Dan lebih berbahaya lagi kita dengan santainya mengirim pesan itu kepada rekan-rekan kita. Itu sangat berbahaya saudara, berbahaya sekali. Orang di dalam keluarga, ketika orang membuat foto, menyatukan foto, ya foto mungkin saya pernah melihat yang sudah almarhum bisa dibuat AI seperti hidup kembali. Orang berpelukan, dia memeluk papanya, dan kita menganggap itu benar ya, seperti itu. Dan kehancuran rumah tangga juga bisa dilakukan oleh media sosial dari AI itu. Bagaimana dia, orang yang ingin menghancurkan seseorang, dia menempel foto perempuan itu dan dibuat seakan-akan mereka mesra di sana. Begitu banyak dan saya begitu merinding. Begitu perkembangan zaman yang begitu hebat dan dunia sedang dibawa dalam kondisi-kondisi ini. Anehnya tidak begitu banyak juga anak-anak Tuhan yang terpengaruh di sana, yang mudah menerima kebenaran itu. Sehingga biasa di grup-grup diralat kembali, oh ini ternyata hoax dan lain sebagainya. Karena saya juga tergabung di beberapa grup, saya kasih contoh misalnya di mahasiswa. Kita begitu menyaring, karena kadang-kadang mereka mudah, mereka sharing ketika dicek itu. Cek dulu kebenarannya. Kami di dunia pendidikan juga seperti itu. Begitu banyak info tentang berita bantuan, berita beasiswa. Kalau di sekolah kan hanya seperti itu ya berita-beritanya ya. Bantuan, beasiswa, kesehatan, tunjangan dan lain sebagainya. Tapi kita selalu cross check satu sama lain. Sebagai pimpinan kita cepat cross check. Ini benar atau tidak. Ternyata hasilnya juga hoax. Begitu pula di kalangan jemaat Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memegang HP kita ya. Tetapi menyaring informasi itu dengan hati-hati. Bila kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, meskipun kata-katanya itu seakan-akan wah membangun kita. Uji dulu, tahan dulu, jangan langsung di-sharing. Karena kita ada di antara kalangan yang tidak semua itu bisa dengan cepat menyaring. Jadi sangat berbahaya. Berita palsu yang benar jadi palsu. Itu juga bisa dilakukan oleh AI. Tetapi jangan salahkan AI saja saudara. Kita yang dengan kesadaran tanpa sadar pun kadang melakukan itu. Mudah menerima cerita orang lain di sekitar kita. Sekali lagi yang kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Dunia memanipulasi begitu rupa. Sehingga hal yang pertama, kita harus mengenali banyak suara yang datang. Kenali itu dari mana. Kenali ini beritanya dari mana. Membiarkan telinga kita untuk menyaring. Ya.
sehingga tidak mudah terprovokasi oleh keadaan. Seperti ilustrasi radio. Ya, radio kalau nggak tahu ya, anak-anak muda sekarang masih tahu radio. Karena yang mereka tahu itu hanya yang yang lebih kekinian. Tapi zaman dulu informasi yang menyiarkan itu masih sebelum kecanggihan yang sekarang ya. Dulu itu masih melalui radio. Saya pun pada zaman saya dulu masih mendengar itu, saudara. TV masih terbatas, sehingga orang mendengarkan berita informasi lewat radio. Seperti contoh radio, dengan banyak frekuensi, kita perlu memilih saluran yang benar. Kalau tidak, saluran yang lain itu sering mengganggu. Betul ya? Ini Bapak Ibu yang pernah menggunakan radio, dia harus diputar begitu pas pada saluran yang pas, sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang sabotase. Sehingga kita bingung, saudara. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kondisi gambaran dari frekuensi radio, kurang lebih itulah gambaran kita. Perlu menentukan satu titik supaya kita tidak mudah dipengaruhi. Kita harus mengenal suara yang tepat. Bagaimana kita menata diri agar kita tidak terhanyut oleh suara-suara itu? Kita perlu uji segala sesuatu. Kita perlu bijak. Tidak mudah terpengaruh, sekali lagi ya, pada hal-hal yang menggiurkan kita. Apakah ini benar? Jangan sampai menyesatkan kita. Tidak sedikit juga di kalangan yang mengatakan hamba Tuhan. Itu pun perlu disaring. Kalau sobat Bapak Ibu lihat di YouTube, banyak juga yang mengatasnamakan firman, tetapi kalau dicek kebenarannya belum tentu seperti itu. Contoh motivasi-motivasi yang membangun, padahal itu kalau dilihat dari kebenaran firman Tuhan belum tentu itu. Untuk membedakan, kadang-kadang kalau kita mendengar motivasi-motivasi dari orang-orang percaya, ya saya tidak sedang membenci itu baik adanya. Tetapi jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa begini, ketika kita mendengar motivasi apapun itu yang kedengarannya enak di telinga, tapi kita perlu menyaring, ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Saya kasih contoh, mungkin dulu saya pernah kasih contoh ini ya, waktu saya diberi kesempatan sharing firman. Contoh satu quotes misalnya, lebih baik tidak ke gereja atau lebih baik tidak berdoa daripada berdoa tapi masih menjelekkan atau masih menipu. Kelihatan betul? Betul, benar. Lebih baik tidak berdoa. Quotes-quotes yang kadang-kadang lebih baik. Tapi dia lupa berdoa itu adalah apa? Kita tidak bisa terpisahkan. Maksud saya begitu, menyaring pada hal-hal ini kebenarannya apa? Karena landasan kita itu firman Tuhan. Penyaring. Jadi kita perlu mengenal suara itu dari mana datangnya, sehingga tidak membuat kita mudah terprovokasi. Satu dengan yang lain, mudah ribut. Satu dengan yang lain bertengkar. Bahkan lebih parah, orang Kristen sendiri meninggalkan Tuhan hanya karena provokasi dari ajaran-ajaran sesat yang membingungkan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Pada saat itu sudah terjadi, orang-orang mempengaruhi orang-orang Kristen, ajaran-ajaran orang Kristen dengan pengetahuan-pengetahuan mereka. Mereka mau menggeser umat Tuhan. Dan di dalam Amsal juga dengan hikmatnya mengatakan, Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Wah, hanya orang yang tak berpengalaman. Artinya apa? Kita perlu saring,
Kita perlu mengenal sebetulnya ini benar atau tidak. Dan di dalam Efesus 4 ayat 14 katakan, jangan lagi kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Inilah kondisi kita saat ini. Berbagai media menyuarakan, berbagai berita dan lain sebagainya membuat kita bingung memilih harus yang mana. Oleh sebab itu pentingnya mengenali banyak suara yang datang ini dari mana, supaya kita tidak mudah terpengaruh di tengah-tengah era zaman yang banjir dengan informasi yang begitu banyak, Bapak Ibu, menjadi sumber kata-kata manis yang menyesatkan umat Tuhan. Mari kita mengenal suara yang datang. Mari kita mengenal dari mana informasi itu. Mari kita mengenal ini kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jangan-jangan hanya menipu. Jangan-jangannya hanya hoax. Supaya apa? Kita tidak tergoyahkan. Kita tidak diombang-ambingkan ke sana kemari seperti orang yang tidak punya pengharapan. Bertahan pada prinsip yang engkau sudah miliki. Ini hal yang pertama ya. Jadi kenal, kita perlu mengenal suara yang datang. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang cakap menata diri saat banyak suara yang datang. Yang kedua adalah pegang janji Tuhan yang murni. Pegang. Seperti Daud saat dia menghadapi kebohongan dan kelicikan manusia, dia menemukan pegangan yang kokoh, yaitu firman Tuhan yang murni. Karena hanya firman Tuhan yang dapat dipercaya. Janji Tuhan yang murni. Janji-janji atau perkataan firman Tuhan, ya, murni artinya dia bersih tanpa noda, tanpa campuran apapun, tidak ada kepalsuan di dalamnya, tidak ada janji Tuhan yang palsu, sesuai maknanya yang murni, tidak ada noda, bersih. Karena ini menegaskan sifat yang terkandung di dalam kata murni, menegaskan sifat dari perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu tanpa noda sedikit pun. Perkataan Tuhan itu bersih, murni dalam terjemahan ini ya. Itulah mengapa kita harus memegang janji Tuhan. Karena dia bisa dipertanggungjawabkan. Firman itu dapat dipegang. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan ditegaskan lagi, seperti perak yang diuji, dimurnikan 7 kali. Sebetulnya saya sempat mengambil video tentang pemurnian perak, tapi videonya cukup panjang. Saya mencari yang pendek, tidak ada. Artinya apa? Pemurniannya itu panjang, saudara. Perak itu dimurnikan dengan berulang kali. Dan firman Tuhan dikatakan ini sampai berapa kali? 7 kali. Karena itulah simbol dari kemurnian yang sempurna, tidak ada campuran apapun di dalamnya. Dia stabil, ini dalam firman Tuhan ya, dan dia dapat diandalkan sampai 7 kali, sebuah simbol kesempurnaan. Ada pemurnian yang utuh di dalamnya. Dan itulah firman Tuhan, janji Tuhan itu murni, tidak berubah. Kalau yang hal pertama tadi, suara manusia itu bisa menipu, berita yang kita dengar itu bisa berubah-ubah kebenarannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi janji Tuhan itu selalu benar. Firman Tuhan menjadi satu filter kita, ya,
untuk menolong kita membedakan mana suara yang patut kita ikuti. Karena itu, teruslah membaca firman Tuhan. Teruslah merenungkan firman Tuhan. Kalau sekali lagi saat kita bingung dengan banyaknya informasi, firman Tuhan adalah janji yang teruji. Kembali menguji setiap keadaan kita, apakah ini sejalan dengan firman Tuhan atau tidak. Kita kembali kepada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang teruji. Adakah janji Tuhan yang belum digenapi di dalam kehidupan kita? Coba kita ingat kembali. Merenungkan kembali. Dari sejak kita mengenal Tuhan, sudah berapa banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kita. Sudah berapa banyak bukti janji Tuhan yang teruji dalam hidup kita. Meskipun setiap bukti atau janji Tuhan itu untuk setiap umatnya berbeda-beda waktu. Betul ya? Setiap kita punya waktu dengan Tuhan. Seperti Daud. Kita kenal Daud dari mazmurnya, dari sejarahnya. Kurang lebih 15 tahun dia menunggu janji Tuhan untuk menjadi raja. Padahal dia diurapi oleh Samuel pada saat itu, diperkirakan di usia remaja. Itu ada di 2 Samuel 5 ya, kalau kita baca-baca di dalamnya. Setelah dia diurapi harusnya dia menjadi raja, tapi pada saat itu kan ada Raja Saul. Kita tidak tahu di pikiran Daud pada saat itu, aku kan sudah diurapi, tapi aku masih menjadi seperti orang biasa, rakyat biasa. Dan lebih parahnya, dia sudah diurapi, tapi dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Dia juga sempat melayani Saul, dia sempat di padang gurun. Sebelum akhirnya benar-benar naik tahta menjadi raja. Prosesnya kurang lebih 15 tahun. Saudara, Daud percaya janji Tuhan. Meskipun belum terjadi pada saat itu. Dia seketika belum memerintah. Itu gambaran ketika Tuhan berjanji kepada setiap kita. Proses manusia berbeda-beda. Setiap manusia punya waktu, tetapi di balik prosesnya, bukankah janjinya itu teruji? Siapa lagi contoh di Alkitab? Ada begitu banyak. Tapi saya ingin menceritakan sedikit. Yusuf yang paling kita kenal. Dengan prosesnya juga kurang lebih hampir sama juga. 13 tahun menunggu sampai mimpi tergenapi. Kita perhatikan prosesnya. Ketika dia bercerita kepada saudara-saudaranya dia bermimpi, setelah itu apakah langsung jadi kenyataan? Dia dari saat dia menerima mimpi sekitar usia 17 tahun, kemudian dia menjadi penguasa di Mesir dengan segala prosesnya. Dia harus melewati dijual, dipenjara, difitnah, pada akhirnya digenapi ketika dia berusia 30 tahun. Perjalanan yang panjang, dia menunggu janji Tuhan sambil melewati proses. Tidak mudah. Tidak mudah. Siapa lagi? Daniel. Kalau Daniel beda. Daniel ini dia menerima janji Tuhan di dalam proses dia diizinkan di Babel. Saat dia berdoa, saat itu Tuhan langsung jawab. Tetapi ada kisah lainnya, janji tentang nubuatan dan penglihatan yang dia terima, itu ratusan tahun kemudian. Apa yang kita pelajari di sini? Prosesnya Daniel berbeda. Sama, saat ini mungkin kita juga pernah berdoa, langsung dinyatakan Tuhan. Tetapi ada juga yang nanti, seperti kisahnya Daud sama Yusuf. Yang terakhir saya lihat dari contoh mereka adalah Musa. Musa memimpin bangsa Israel itu kurang lebih perjalanan panjang ya.
Dari dipanggil kemudian prosesnya 40 tahun. Proses terus. Dalam hidupnya proses terus. Itu Musa. Tetapi tanah perjanjian yang dijanjikan digenapi pada siapa? Generasi berikutnya. Waduh, janji Tuhan untuk dia, tapi yang menerima siapa? Generasi berikutnya. Musa hanya melihat apa? Dari kejauhan. Dia melihat janji itu, tapi dari kejauhan karena dia sudah meninggal. Dipanggil Tuhan, ya. Kadangkala jenis proses ini manusia ingin ketika menerima janji Tuhan, seketika saat itu maunya langsung dijawab. Tetapi kalau kita lihat keberagaman proses Tuhan dari beberapa tokoh ini, saudara, luar biasa. Kalau Musa tidak diizinkan menikmati saat itu, tapi generasi berikutnya. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu janji Tuhan itu berproses atas hidup kita pada masanya itu seperti apa. Ada orang yang saat ini dia langsung dijawab oleh Tuhan, bersyukur. Tetapi kalau kita belum dijawab oleh Tuhan, kita belum menerima janji itu, tunggu. Jangan-jangan kita akan dibawa seperti Daniel, seperti Daud, seperti Yusuf, bahkan seperti Musa. Seperti Musa ini kadangkala yang tidak mudah kita terima. Kenapa? Misalnya, saya berdoa untuk anak saya, nanti dia sampai besar, saya akan menyaksikan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ternyata perjalanan Tuhan ambil anak itu. Kemudian apakah dia mau katakan, "Loh, aku kan sudah berdoa sama Tuhan. Dan dalam imanku aku yakin Tuhan jawab, anakku akan menjadi seorang hamba Tuhan." Tapi ternyata Tuhan panggil. Ya jangan-jangan generasi lain. Atau mungkin kita, anak kita bukan nubuatkan ya. Kita doakan, kita harapkan, kita serahkan kepada Tuhan. Ternyata belum terjadi pada zamannya. Terjadi pada generasi berikutnya. Yang sering kita lihat itu adalah saya sering mendengar kesaksian dalam keturunan, misalnya nih katanya dulu oma opanya itu hamba Tuhan, kemudian punya anaknya ternyata yang diharapkan jadi hamba Tuhan justru tidak jadi hamba Tuhan. Maksud saya hamba Tuhan di sini adalah orang yang full di dalam gereja. Ternyata tiba-tiba cucunya jadi, saudara. Saya banyak mendengar kesaksian ini dari kadang-kala kalau sharing sama mahasiswa, betapa kagetnya saya. Karena ternyata dari kesaksian mereka, ya tidak semua, tapi ada beberapa, justru dari cucu ke-3 dan ke-4 baru terjadi harapan dari oma opa mereka yang dulu, bahwa keturunannya akan terus melayani Tuhan. Proses-proses, bahkan mungkin proses yang lain Bapak Ibu. Jangan-jangan yang menikmati itu untuk anak cucu kita. Kita bekerja begitu keras, giat, dan rasanya ya, kita yang capek, tidak sampai tidak tidur bekerja dan lain sebagainya, menyiapkan segala sesuatu. Rasanya kita hanya capeknya. Supaya apa? Anak cucu kita yang menikmati. Itu proses. Dari keempat tokoh yang saya sampaikan tadi, beragam proses dan itu luar biasa. Artinya apa? Tuhan menggenapi janjinya itu teruji, murni, tidak pernah gagal. Jadi kalau kita bersama-sama saat ini menerima firman, menerima janji Tuhan dalam hidup kita, bila belum terjadi, bersabarlah. Karena semua janji itu pada waktunya akan digenapi. Karena sesuai makna murni, bahwa dia itu bersih, tidak bernoda dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita percaya janji Tuhan ya dan amin di dalam iman kita. Jangan goyah, jangan khawatir,
Jangan ragu kalau hari ini kita belum melihat. Tetapi pegang, yang kedua, pegang janji Tuhan yang murni. Karena dia teruji, dia dapat dipertanggungjawabkan. Pada waktunya kau akan melihat. Kita melihat janji itu. Yang terakhir, bagaimana kita supaya cakap menata diri kita di tengah-tengah suara yang datang. Yang ketiga, kita perlu menata diri dengan bijaksana. Tatalah diri kita dengan bijaksana. Saya berulang-ulang menata diri karena ini adalah tema utama ya. Kita menata diri dengan bijaksana. Bijaksana maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, kita mendisiplinkan diri dalam merespon suara kita. Perlu didisiplinkan, perlu bijaksana. Kalau tadi dikatakan kita harus mengenal. Yang kedua harus memegang. Yang ketiga kita menata diri dengan berdisiplin. Ya. Ada 3 langkah kita menata diri kita, yaitu dengan dengar dengan hati-hati. Hati-hati. Hati-hati artinya tidak semua itu perlu ditanggapi. Yang kedua, bandingkan dengan firman Tuhan apakah sesuai. Yang ketiga, kita harus mengambil sikap. Sikap percaya kepada janji Tuhan, tidak dengan ragu-raguan. Mungkin kita pernah mendengar suara yang menakut-nakuti kita, apalagi saat ini ya, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan politik, dengan bangsa kita bahkan dunia. Suara yang menakut-nakuti kita tentang masa depan. Kita harus menata, perlu ditata dengan mengingat janji Tuhan. Kita harus cakap menatanya, saudara. Artinya kita mampu memilah itu, kita mampu menimbang, kita mampu menentukan arah kita. Cakap menata diri berarti ada 3M. Cakap menata diri, kita harus menyaring. Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu, harus pegang yang baik. Semua tidak harus ditelan mentah-mentah. Cukup makanan dan minuman yang ditelan, suara jangan ditelan mentah-mentah. Yang kedua itu, cakap menata diri berarti apa? Kita mengakar pada firman. Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang senang akan Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam. Kita harus mengakar. Kita harus mengakar di dalamnya. Kalau kita sudah mengakar, maka kita akan mampu mempraktekkan sesuai akar, sesuai apa yang kita pahami, itu yang akan keluar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, cakap menatap diri itu kita berarti menghidupi kebenaran. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menghidupi kebenaran meskipun berbeda dari arus mayoritas dunia yang menguasai kita. Ini penting sekali. Kita bijak sebagai anak-anak Tuhan untuk menyaring suara itu. Kita bijak dengan cakap. Belajar menata diri berarti kita belajar memilah suara itu. Kita menolak kebohongan dan kita membangun hidup kita di atas janji Tuhan. Oleh sebab itu, dalam pekerjaan kita, kalau ada kebiasaan yang curang ya, ikut-ikutan karena suara mayoritas, mari kita tata diri kita. Di dalam pergaulan, supaya kita tidak mudah terbawa tren, yang penting gaul, yang penting tidak tertinggal zaman ya. Tetapi itu menentang, melawan firman Tuhan. Di dalam pergumulan pribadi kita,
Kita lebih banyak mencari janji firman Tuhan daripada menerima komentar, menerima masukan manusia yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam keluarga kita menjadi pribadi yang mudah menguasai keadaan, kesabaran dan lain sebagainya dalam menghadapi keluarga. Menggunakan kelembutan hati untuk keluarga kita. Kita tidak mudah terpancing dalam suasana. Mari kita memegang kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga kesimpulan pada pagi hari ini, bagaimana kita supaya cakap dalam menata diri kita. Kesimpulan, ya, banyak suara yang bisa membuat kita bingung dan goyah bahkan jatuh. Tetapi firman Tuhan adalah janji yang paling murni yang dapat dipercaya. Saat kita cakap menata diri kita, maka kita akan mampu berdiri. Kita akan mampu menghadapi segala keadaan kita. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah banyaknya suara yang datang, mari kita terus belajar mendengar suara Tuhan yang murni itu. Sebab dari situlah kita menemukan arah, kita menemukan kekuatan, dan kita menemukan harapan yang pasti. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya kita mampu untuk terus cakap menata diri kita menghadapi banyaknya suara yang datang di sekeliling kita. Dengan yang pertama, kenali banyaknya suara itu. Yang kedua, pegang firman Tuhan. Yang ketiga, menata dengan bijaksana. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita teguhkan firman Tuhan ini dengan satu nyanyian yang tadi, ya, rapnya saja. Seluruh pelayan Tuhan saya mengajak untuk ke depan. Kita nyanyikan pujian tadi supaya kita semakin dikuatkan di tengah-tengah bisikan suara dunia, di tengah-tengah perkataan yang tidak membangun. Mari kita menjadi pribadi yang terus memegang janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah kebenaran yang teruji dalam segala proses. Dia tetap membuktikan janjinya bagi saya dan saudara. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan yang datang kepada kita siang hari ini. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mempercayai Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk memegang teguh firman-Mu Tuhan. Karena dari situlah janji-janji-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami mampu menyikapi segala keadaan kami.
Ketika kami diperhadapkan oleh suara di sekitar kami yang membingungkan kami. Kami dipengaruhi oleh berita-berita yang mengganggu, menegangkan setiap keadaan kami, mengganggu pikiran kami, telinga kami Tuhan. Tapi pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami hanya mempercayai janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Janji yang dipertanggungjawabkan, yang akan bekerja terus dalam hidup kami pada waktunya. Kami menerima setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan akan melihat bagaimana kemurnian itu. Bagaimana kami mampu bertahan di tengah-tengah tantangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Kami mau terus berjalan untuk menata diri kami dengan cakap. Sehingga kami mampu menyaring segala sesuatu yang datang kepada kami. Dan kami tidak mudah goyah. Kami tidak mudah disesatkan. Kami tidak mudah diombang-ambingkan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kami. Kami sungguh bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu akan terus hidup dalam setiap iman kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari berdoa sebelum persembahan diedarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara kami dengan cara yang ajaib. Kami tahu memiliki Tuhan yang menyatakan diri sebagai kebenaran. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan sama sekali. Janjinya untuk menyertai, janjinya untuk mencukupi terjadi atas jemaat ini. Untuk ini Tuhan, pada kesempatan ini kami mempersembahkan persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan dari gereja ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak tercukupi. Kami tahu Tuhan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan dari gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan siang ini kami boleh datang beribadah di tempat ini. Ada banyak hal Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, petunjuk-petunjuk praktis supaya kami boleh hidup benar, sesuai dengan janji Tuhan. Kami tahu Tuhan, seluruh Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berterima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah janji-Mu yang kekal, yang membuat kami hidup terpelihara aman di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, memberikan semangat hidup, bahkan Tuhan akan menambah-nambahkan wahyu-Mu Tuhan, supaya boleh disampaikan kepada siapapun juga, termasuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun di pos-pos PI yang ada, yang dinaunginya Tuhan. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan berjanji sebagai Immanuel. Tuhan akan menyertai seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Tidak ada yang Kau tinggalkan, tidak ada yang Kau telantarkan. Semuanya terpelihara sempurna di dalam nama-Mu yang kudus. Berikan kesempatan pada jemaat-Mu Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu yang kudus, seluruh jemaat-Mu terpelihara sempurna. Usaha yang dikerjakannya Tuhan berkati. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang Tuhan biarkan sendiri, tapi ada penyertaan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, janji terbesar dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami adalah janji penyertaan-Mu Tuhan. Ketika kami disertai Tuhan, tidak hanya kami di bumi ini saja, tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai masa kekal kelak Tuhan menyertai kami, sehingga kami aman, terpelihara, tidak berkekurangan apapun. Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini, bangsa negara kami Indonesia, serta pemerintah yang ada ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong, supaya reformasi yang ada, pembenahan yang ada, membuat tata kelola pemerintah lebih efektif. Tata kelola pemerintah, Tuhan bisa menghasilkan hasil yang memihak kepada rakyat, sehingga rakyat boleh menikmatinya Tuhan, di segala bidang yang ada. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh didengar oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan diakui sebagai penyelamat. Kami tahu negeri ini ada di dalam kendali Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Kesempatan ini Tuhan kami juga menyerahkan supaya jemaat-Mu yang mengalami pergumulan berat, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami berbagai masalah yang ada, kami mohon Engkau menolong, Engkau membela Tuhan, tidak membiarkannya sendiri, Engkau memberi kekuatan yang baru, Engkau memberikan semangat yang baru, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh hidup di dalam pemeliharaan yang sempurna, jemaat-Mu bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami ini Tuhan. Dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam dan kasih karunia dari Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.